Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 12 September 2025, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat setia dan tulus hati melaksanakan perutusan yang Kau percayakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama memuat sabda Yesus yang sangat tajam. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Yesus mengingatkan kita agar jangan mudah menghakimi sesama, sementara diri kita sendiri penuh kelemahan. Pesan ini sangat relevan di zaman sekarang, ketika kritik, komentar, bahkan hujatan begitu mudah dilontarkan tanpa refleksi diri. Kita begitu gampang melontarkan tuduhan-tuduhan, fitnah, cap-cap kepada sesama kita, tanpa melihat diri kita sendiri, apakah kita orang bersih atau orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bertanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ini peringatan bagi setiap orang yang diberi tanggung jawab, entah sebagai pemimpin, orang tua, guru, imam, atau siapapun kita. Kita hanya bisa menuntun orang lain jika hati kita diterangi oleh sabda Tuhan. Kalau hidup kita sendiri jauh dari Injil, bagaimana kita bisa menuntun orang lain
menuju terang. Yesus mengecam sikap munafik menghakimi orang lain, sementara kita sendiri lebih berdosa. Inilah sikap yang sering muncul dalam hidup kita sehari-hari. Kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain, sesama kita, saudara kita, tetapi sulit melihat kelemahan diri sendiri. Dengan perumpamaan selumbar dan balok, Yesus menyingkapkan bahwa seringkali kesalahan kecil orang lain tampak begitu besar di mata kita, sedangkan dosa besar dalam diri kita sendiri kita anggap sepele. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk memulai dari dalam. Berani bercermin, berani jujur pada diri sendiri, dan mohon rahmat pertobatan. Setelah kita menyadari kelemahan diri kita sendiri, barulah kita dapat menolong sesama dengan rendah hati. Gereja tidak melarang kita menegur saudara yang salah, tetapi teguran harus lahir dari hati yang sudah disucikan, bukan dari kesombongan. Dengan demikian, kasih bukan penghakiman yang menjadi dasar relasi kita dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk sejenak berhenti untuk merenungkan apakah kita ini menghakimi orang lain, dan mulai mengoreksi diri kita sendiri agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Dunia membutuhkan saksi, bukan hakim. Teladan hidup, bukan pengkritik kosong. Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hidup semakin diterangi oleh sabda Tuhan, sehingga kita pun menuntut orang lain, bukan dengan kata-kata yang menghakimi, tetapi dengan teladan kasih dan kerendahan hati. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.